تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan kepada Al-Akh atas tilawah yang telah disampaikan. Semoga menjadi keberkahan awal kita pada acara kita hari ini. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dari Kepala Sekolah SMA PPKU Wahda Islamiyah Al-Ustadz Ahmad Nasing Sido LCMAG. Kepada beliau kami persilahkan untuk menyampaikan arahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, Ustadzuna Al-Fadil yang kami muliakan, Ustadz Rustam Qoli, Dr. Rustam Qoli, hafizahullah ta'ala, para asatidzah pembina pondok SMA PPKU Hada Islamiyah, dan para orang tua sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, serta santri kami yang sempat hadir pada kesempatan kali ini yang kami banggakan. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah di bulan ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu pertemuan yang mulia, insyaallah. Satu majelis yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang Allah utus untuk kita semua, untuk kita jadikan sebagai mi'yar, sebagai ukuran kebenaran, ya, qudwah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Kemudian para Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kami ucapkan syukran. Pertama kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Al-Fadil, Ustadz Rustam Qoli, yang telah menyiapkan waktunya, ya, untuk bisa membersamai kita di pagi hari ini. Dan juga kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada hadirin sekalian yang sudah hadir, ya. Kami menunggu juga, ya, orang tua yang belum hadir pada kesempatan kali ini. Kami anggap ini satu kerjasama yang baik, satu ta'awun, ya, dalam kebaikan ketika kita hadir dalam momen-momen yang seperti ini. Terkhususnya momen ini adalah momen kita untuk menimba ilmu dan juga momen untuk bersilaturahmi dengan para pembina-pembina anak-anak kita. Dengannya kami terus menyampaikan dan tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan kepada semua orang tua untuk terus hadir dalam majelis-majelis yang kita adakan. Kemudian yang kedua, mungkin tidak lama para Bapak Ibu sekalian, kunci dari kesuksesan anak kita itu dipegang oleh tiga. Yang pertama, anak itu sendiri, kemudian gurunya, dan itulah mungkin yang menjadi sebab, ya, bukan mungkin, tapi memang itulah yang menjadi sebab kita memasukkan anak-anak kita ke dalam pesantren. Dan alhamdulillah anak-anak Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan dipercayakan kepada kami. Ya, disinilah kami berusaha untuk bagaimana menjadikan anak-anak yang dititipkan ke kami di pondok ini menjadi anak-anak yang baik, ya. Dalam mendidik mereka pasti ada masalah, pasti ada kendala yang kemudian kita berusaha untuk menyelesaikan, ya. Adalah marah-marahnya, ada nasihatnya, ya, adalah hukuman-hukumannya untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, yang paling berperan juga dalam keberhasilan anak-anak kita adalah orang tua itu sendiri. Orang tua dia memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak-anaknya, ya. Doanya, ya, hubungannya dia sama Allah, nasihat-nasihatnya, ya, dan semuanya, ya. Makanya, ya, para jamaah sekalian, kami berharap tidak ada satupun orang tua yang berharap bahwa dia memasukkan anaknya ke dalam pondok ini menyerahkan seluruhnya kepada pihak pondok, ya, menyerahkan seluruhnya pada pihak pondok. Karena selalu kita sampaikan bahwa banyak hal yang bisa diberikan oleh orang tua dan tidak bisa diberikan oleh orang lain, termasuk
nasihat. Kadang-kadang nasihatnya sama tapi sentuhan dari orang tua itu lebih kuat, lebih ada energi yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Nah, makanya di pondok ya alhamdulillah kita ada penelponan sekali sepekan. Dulu cuma pulang sekali sebulan, sekarang kita ada penjengukan. Supaya ada terus ya nasihat, sentuhan dari orang tua itu kepada Ananda. Nah, sekarang Ananda ada di rumah. Sekarang Ananda ada di rumah. Itu sekarang kesempatan para bapak ibu untuk terus menanamkan nasihat-nasihat kepada Ananda soleh kita. Kita berharap kita ke depannya selalu bisa bersinergi untuk membentuk karakter anak-anak kita dan bisa menjadikan mereka insya Allah seorang ulama-ulama yang betul-betul ya memiliki kapasitas yang besar, kapasitas yang seseorang bisa mengatakannya bahwa betul dia adalah seorang ulama. Nah, terakhir kami kembali mengucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada asatidzah sekalian, Ustadzul Al-Fadil, Ustaz Rustam, kepada para pembina dan para orang tua yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza wa sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Sekali lagi kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti kita pada pagi hari itu, yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Ustazuna Al-Ustaz Dr. Haji Rustam Qoli BAMA. Beliau merupakan alumni S1, S2, S3 di Universitas Islam Madinah. Beliau juga merupakan anggota Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Juga Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Stiba Makassar. Sebelum kami persilahkan kepada Al-Ustaz, kami mohon sekali lagi kepada para orang tua untuk menonaktifkan mikrofonnya atau memute agar tidak ada suara-suara yang terdengar ketika penyampaian materi. Kami persilahkan kepada Al-Ustaz, pada pembina kita. Fadhal alaihi mashkura wa ma'jura. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu thumma amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. فعلمنا ربنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا يا رب العالمين. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, majelis yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya, di mana majelis ini kita harapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala saja, dan kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini majelis yang diberkahi, yang mendapatkan rahmat. Bahkan setelah kita selesai dari majelis ini, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai, berapa menit saya diberikan waktunya? 1 jam, Ustaz. 1 jam, Masya Allah, 1 jam dari sekarangnya, jadi sampai jam 10 lewat 25 menit. Baik. Ya, pada majelis kita di pagi hari ini insya Allah dengan mengangkat tema tentang tadabbur, ya,
Quran surat At-Tahrim ayat ke-6 yang tadi dibacakan oleh qari kita, Masya Allah, tabarakallah, tentang tanggung jawab pribadi mukmin terhadap dirinya dan keluarganya. Ya. Tadaburnya ya pada surat At-Tahrim ayat 6 yang ini berisi tanggung jawab kita sebagai pribadi muslim dan juga kepada keluarga kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu di api neraka yang bahan bakarnya waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ya. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. La ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita membedah ayat ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini dulu yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kita tahu bagaimana ketika seorang datang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, Ya Aba Abdurrahman, ahidni, wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, berilah aku satu petuah. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, Idza sami'ta qaulallahi subhanahu wa ta'ala, atau idza sami'ta Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'a'irha sam'ak, maka dengarlah dengan baik. Fa'innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah atau kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang dilarang ya, untuk kita lakukan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, Allah memulai dengan nida, panggilan. Ya, dan ada satu buku yang bagus ya, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ya, judulnya Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Nida'atur Rahman li Ahlil Iman, panggilan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap atau kepada orang-orang yang beriman. Beliau mengumpulkan semua ya, ayat Allah yang memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, dan terkumpul 90 ayat dalam Al-Qur'an yang memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan terkhusus pada surat At-Tahrim ini pada urutan ke-89. Ke-89 sebelum terakhir. Nah, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ini nida, ya, panggilan, seruan. Tapi ya ini kalau dilihat dari uslub balaghahnya, ya, kalau secara bahasa ya itu kita memanggil orang yang jauh dari kita, baik jauhnya tempat atau jauhnya hatinya, pikirannya. Dia tidak memperhatikan kita sehingga kita memanggilnya dan menegurnya, ya, agar dia memperhatikan kita. Atau dia jauh, kita ingin memanggilnya agar dia bisa menghadap kepada kita panggil ya. Ya, ini dalam bahasa ya. Adapun secara balaghah,
ya atau nida itu berarti ilmu balaghah. Ilmu balaghah artinya ya itu berarti panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mendekatkan dirinya kepada kita. Allah mendekat kepada kita lalu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Dan secara balaghah juga panggilan ya ayyuha itu menunjukkan kesanggupan kita untuk melaksanakannya. Kesanggupan kita untuk melaksanakannya. Dan ayyuha ini penekanan, ya, penekanan yang bukan berarti kita sebagai umat Islam lalai atau tidak memperhatikan, bukan berarti itu secara bahasa, tapi berarti bahwa Allah merayu kita, memanggil kita dengan panggilan yang bukan saja iya, tapi ditambah lagi ya ayyuha, ayyuha, dan ha ini uslubut tanbih. Artinya, perhatikan dengan baik karena kamu sanggup melakukannya. Ya ayyuha alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, hanya orang-orang beriman saja yang bisa menjawab panggilan Allah. Nah, yang terpanggil untuk bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Hanya orang-orang yang beriman, yang jujur dalam keimanannya, yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun orang-orang kafir ya tidak sanggup untuk melaksanakan dan melakukan apa yang menjadi seruan Allah ini. Ya. Alladzina amanu ini sifat dasar. Ya. Bagi semua kaum mukminin, kaum muslimin, ya. Mereka beriman. Dan iman itu lagi-lagi bukan perkataan saja atau bukan sekedar keyakinan saja tanpa direalisasikan lewat perbuatan, tapi iman itu harus direalisasikan, harus diciptakan. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri dalam hal ini, ya beliau mengatakan laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakinnal wasaddaqathul a'mal. Ya. Iman itu bukan angan-angan, bukan perhiasan lisan saja, bukan. Tapi iman itu adalah apa yang menancap, menghujam dalam ke dasar hati yang terbias lewat perbuatan. Itulah iman. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah dalam mendefinisikan iman itu mengatakan al-imanu qaulun wa amal. I'tiqadun wa amal. Iman itu adalah perkataan hati dan lisan serta perbuatan. Atau iman itu adalah keyakinan dan perbuatan. Menjawantahkan keyakinan itu. Itulah iman. Nah, orang-orang yang beriman, hatinya tidak mati. Hatinya hidup. Sehingga mereka sanggup melakukan apa yang menjadi perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu bagi mereka. Ya. Nah, iman itu mengharuskan kita mematrikan hidup kita seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman memiliki rukun. Ya. Iman itu memiliki rukun, yaitu rukun-rukun iman yang kita tahu. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada hari kiamat. Dan terakhir beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang dikatakan beriman, berarti dia telah mengilmui, mengetahui tentang rukun iman ini. Rukun iman ini, di mana dia percaya kepada Allah bahwa alam raya ini ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga
Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk-makhluk yang senantiasa bertasbih kepadanya, dan Allah mewakilkan perbuatannya kepada beberapa makhluk-makhluk, beberapa malaikat-malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan kebaikan bagi umat manusia, sehingga Allah menurunkan kitab-kitab sebagai pedoman agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul sebagai pembawa atau penunjuk jalan hidayah, bagaimana mengejawantahkan perintah Allah dalam kitab-kitab yang diturunkan itu, dan menyadarkan mereka bahwa kehidupan bukanlah di dunia saja. Di sana ada kehidupan yang abadi di akhirat sana. Bahwa setiap yang kita lakukan di muka bumi ini tidak pergi dan hilang begitu saja, tapi ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sana di hari akhirat. Iman kepada hari kiamat, dan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah final, sudah selesai, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah tertulis pada Lauhil Mahfuz. Sehingga apa yang menimpa kita pada kehidupan dunia kita selalu berkata, qadarallah wa ma syaa fa'al. Inilah ketetapan Allah untuk saya hari ini, saat ini, dan apa yang Allah inginkan itulah yang terjadi, yang berlaku. Nah, ini iman. Inilah iman. Nah, sehingga orang yang beriman, yang berkeyakinan seperti ini, dia adalah orang yang pantas dan yang sanggup menerima taklif, pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah ataukah larangan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini panggilannya untuk seluruh kaum muslimin. Dan panggilan Allah ini kita sanggup untuk melakukannya, melaksanakannya. Qu anfusakum. Ini yang pertama. Setelah Allah memanggil kita, Allah mendekat kepada kita dan memanggil kita, merayu kita, bahwa kita sanggup untuk melakukannya. Yang pertama Allah perintahkan, ku anfusakum. Peliharalah dirimu. Jagalah dirimu. Ini ku itu perintah. Kata perintah. Dari kata kerja waqa yaqi. Waqa yaqi. Dan turunannya dari kata ini takwa. Ku artinya jadikanlah antara dirimu dan api neraka itu ada tameng, pembatas yang menghalangimu. Ku anfusakum. Jagalah, peliharalah, buatlah pembatas untuk dirimu. Penghalang untuk dirimu. Ku anfusakum. Tentunya pembatas yang pertama agar kita tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah mentahqiq tauhid dan menjauhkan diri dari syirik. Yaitu bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hari-hari kita. Yang kita niatkan ibadah, itu kita patrikan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita ikhlaskan, kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada bagi selain Allah tempat dalam hati kita, dalam niat untuk setiap ibadah kita. Tauhid. Ya, bukan kita menyertakan keinginan-keinginan duniawi yang lain, atau kita menyertakan hal-hal yang lain dalam ibadah kita, dalam sujud sembah kita. Nah, ini tak boleh. Ini langkah pertama, memurnikan akidah, memurnikan tauhid, dan memurnikan ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, ku anfusakum. Kita tahu bahwasanya
ibadah itu hanya untuk Allah saja. Kita tahu bahwasanya bersumpah itu hanya untuk Allah saja, atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah saja. Sehingga kita perlu menjaga hal itu. Tidak boleh kita bersumpah dengan mengatakan demi matahari, tapi kita hanya mengatakan demi Allah. Kita bernadar misalkan, jika anakku lulus di perguruan tinggi di Timur Tengah, maka saya akan menyembelih seekor sapi di keramat atau kuburan keramat ini. Nah, itu salah, itu kesyirikan. Saya akan menyembelih sapi dan akan memberi makan fakir miskin. Nah, ini ibadah. Nah, tapi saya ingin mengumumkan kepada masyarakat dalam hal ini riya, ya, agar mereka tahu bahwasanya saya orang yang mampu. Ya, saya ingin mengabarkan kepada mereka bahwa anak saya lulus di Madinah misalkan, dan saya orang kaya, saya bisa menyembelih sapi, saya bisa ini dan itu, niat-niat yang bukan dalam bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menyandingkan niat-niat yang lain bersama dengan ibadah tadi, maka ini kesyirikan. Nah, begitu juga ketika salat. Kita salat lillahi ta'ala, bukan untuk dipuji, bukan untuk dibilang alim, bukan untuk dibilang Masya Allah, dia ini orang yang rutin salatnya. Orang yang beriman, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan patuh kepadanya. Dengan tauhid, kita selesai atau selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat dari neraka. Paling tidak, selamat dari kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qu anfusakum, bagaimana kita mentahqiq tauhid. Kita menjaga ibadah kita agar selamanya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membersihkan ibadah itu dari keinginan-keinginan duniawi yang rendah. Dari pujian, dari sanjungan, dari keinginan status sosial dan lain-lain. Tidak boleh ada dalam ibadah kita. Ini yang pertama. Sehingga Nabi SAW ya, ketika memberitahu kepada Mu'adz bin Jabal hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita penuhi, yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah dan tidak boleh menyekutukannya dalam ibadah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak ada tempat bagi selain Allah dalam ibadah kita. Lalu Mu'adz mengatakan, afala ubasyiru bihin nas? Wah, ini kabar gembira yang bagus. Hak Allah. Lalu hak manusia, Allah tidak mengazab dia di nerakanya. Maka ini yang pertama. Yang kedua, qu anfusakum adalah dengan mendirikan atau melaksanakan atau menunaikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, ya, rukun Islam. Setelah kita beriman, maka ada rukun Islam. Ya, mulai dari syahadah, mentajdid selalu syahadat kita, kemudian salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, rukun Islam. Kita berusaha untuk menegakkannya, karena ini merupakan rukun. Ya. Dan seorang muslim tidak sempurna keislamannya, meskipun dia beriman, tapi kalau tidak menjalankan apa yang menjadi konsekuensi dari keimanan itu, ya, maka dia berada dalam jurang yang boleh saja dia terjatuh ke neraka kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meninggalkan rukun ini adalah satu maksiat dan dosa besar. Nah, jadi yang pertama kita mentauhidkan Allah, yang kedua kita menegakkan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga,
Qu anfusakum adalah bagaimana kita menghindarkan diri dari kesyirikan. Kesyirikan. Syirik itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau syirik ini istri-istri paling tahu makna kesyirikan ini. Syirik itu artinya menduakan. Ada poligami, ya, itu tak boleh. Tauhid itu artinya monogami. Hanya satu saja. Adapun 2, 3, dan 4, nah ini syirik. Nah, kita begitu juga dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, hanya satu saja. Kapan ada hal-hal yang lain, maka ini sudah terjatuh dalam kesyirikan. Nah, semua dosa yang kita lakukan, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, ya, itu jika tidak berkaitan dengan kesyirikan, maka berpeluang besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain kesyirikan itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, ini tanggung jawab pribadi. Jadi kita bagaimana memurnikan ibadah kita, kemudian menegakkan semua ibadah itu dan menjauhkan diri kita dari kesyirikan. Yang kedua, maksiat. Kalau kesyirikan itu, yang ketiga itu adalah kesyirikan. Kalau kesyirikan adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksiat itu tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita untuk berjilbab, kita tidak berjilbab. Nah, ini maksiat. Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk taat kepadanya, kita tidak taat. Taat kepada suami kita, kita tidak taat. Ya. Allah perintahkan kita untuk menjaga amanah berupa istri, kita mengabaikannya. Menjaga amanah berupa anak-anak, kita mengabaikannya. Ah, ini tak boleh. Ini kemaksiatan. Dan maksiat itu bertingkat-tingkat. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Ya. Dan dosa-dosa besar itu tidaklah terjadi kecuali setelah doyan melakukan dosa-dosa kecil ini. Allah melarang kita misalkan untuk tidak berkata-kata kecuali yang baik-baik saja. Manakala kita tidak berkata-kata kecuali yang buruk-buruk saja, maka akan mengantarkan kita kepada ghibah, kepada namimah, ya, kepada dosa-dosa besar yang berkaitan dengan ucapan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, kita malas-malas, ini dosa besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, tapi kita justru durhaka, ini dosa besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi transaksi riba, tapi karena ingin kaya kita tetap bertransaksi riba, ini satu kemaksiatan dan dosa besar. Nah, sehingga ku anfusakum wa ahlikum nara, bagaimana kita menjaga diri kita dengan yang pertama memurnikan tauhid, ya. Yang kedua menjalankan perintah Allah. Nah, yang ketiga adalah mensucikan atau membersihkan akidah kita dari kesyirikan. Dan yang keempat menghindarkan diri kita dari kemaksiatan sesanggup kita. Tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari kemaksiatan. Karena pada hakikatnya tabiat manusia itu suka salah. Ya. Tapi sebaik-baik mereka adalah yang selalu bertaubat. Yang selalu bertaubat. Sehingga kalau kita perhatikan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu yang terakhir itu, yang terakhir yang ke-90, itu berkaitan dengan taubat, ya. Berkaitan dengan taubat. Coba bisa dilihat pada surat atau ayat ke-8, ya. Dari surat At-Tahrim.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Ini yang terakhir. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dari api neraka, Allah lantas memerintahkan kita untuk bertaubat sebagai isyarat bahwa kita dalam penjagaan diri kita itu terkadang jatuh dalam dosa. Sehingga kita perlu untuk bertaubat selalu, bertaubat selalu, bertaubat selalu. Dan sebaik-baik hamba Allah itu yang segera bertaubat. Yang segera bertaubat. Baik. Wa ahlikum, dan keluargamu. Ada istri kita, ada anak-anak kita. Ini ahl. Ada karib kerabat kita. Nah, ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya seorang mukmin itu tidak boleh mencukupkan keselamatan pada dirinya saja. Tapi dia juga harus memikirkan keselamatan bagi orang-orang terdekatnya yang menjadi amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala pikulkan ke pundak-pundak mereka. Allah pikulkan amanah ini kepada kita sebagai seorang suami, ada istri, ada anak, ada karib kerabat. Ini yang harus kita jaga. Setelah kita menjaga diri kita dari perbuatan haram, kita jaga juga istri kita dari perbuatan haram, kita ajarkan anak-anak kita juga untuk tidak terjatuh dalam perbuatan haram. Karena kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihim. Jagalah, setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Amir, imam, presiden akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyat-rakyatnya. Begitu juga menteri atau turun ke bawah gubernur, wali kota, bupati, camat. Ini semuanya adalah para pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabnya terhadap rakyatnya atau apa yang dipimpinnya. Lebih kecil lagi ya, mulai dari camat, kemudian kades, kemudian RT, RW ya, sampai kepada kita sebagai suami. Nah, kita sebagai suami dan kita sebagai istri ya. Warrajulu ra'in ala ahli baitih. Seorang lelaki atau seorang suami, dia itu pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya itu. Dia melihat kemungkaran dalam keluarganya tidak diingkari, akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, istri, wa hiya ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha. Nah, istri menjadi pemimpin atau ratu di rumah suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya dalam mengurus rumah tangga suaminya. Yang Nabi SAW mengatakan, ketika diperintahkan suaminya, dia taat menjalani. Ketika suaminya pergi meninggal keluar rumah mencari nafkah, maka dia menjaga dirinya dan menjaga keluar anak-anaknya dan menjaga harta suaminya. Dia tidak membelanjakan hartanya kecuali pada hal yang diridai Allah atau setelah mendapatkan izin dari suaminya. Harta suaminya, bukan harta dia. Kalau harta dia bebas ya. Dia mengurus anak-anaknya dan menjaga dirinya. Menjaga dirinya dan menjaga harga diri suaminya. Nah, ini bentuk penjagaan diri kita. Salat misalkan, Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan kepada kita semuanya ya, kepada para pemimpin ya, dari atas yang tadi saya sebutkan sampai kepada para suami di rumah tangganya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha.
La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nah, perintahkanlah, ya, perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat dan sabar dalam menjalankannya. Sabar dalam menjalankannya atau sabar dalam memerintahkan mereka untuk menjalankannya. Ya. Karena la nas'aluka rizqan. Ini ada isyarat bahwa salat itu sebagai pintu rizki. Untuk membina keluarga yang punya keluasan rezeki, jangan lupakan salat. Jangan tinggalkan salat. Ini tadi saya ada catat dari perkataan para ulama, ya, tentang 4 hal yang membuat kehidupan kita itu penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu meskipun kita diberi dari perbendaharaan dunia ini yang sedikit, diberi harta yang sedikit tapi cukup dan bertahan lama. Itu 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Semua ibadah kita ikhlaskan, kita murnikan penyembahan kita kepada Allah saja. Itu yang pertama. Yang kedua, al-muhafadzah 'ala shalah, menjaga salat. Jangan lalai, tapi menjaga salat itu. Yang ketiga, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, terkhusus ketika mereka telah tua renta. Ya. Dan yang keempat adalah bersedekah, baik itu dalam dengan cara terang-terangan atau dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, 4 hal ini kalau kita perhatikan dan kita jaga dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan. Ya, kata para ulama, salat itu pembuka rizki. Salat itu pembuka rizki. Dan Nabi SAW mengatakan atau dalam sabdanya pada kita semua, ya, muru auladakum bis-salah, perintahkanlah anak-anakmu untuk mendirikan salat wahum ibn sab'a sinin, ketika mereka berusia 7 tahun. 7 tahun. Ini perlu kita perhatikan. Kita perintahkan anak-anak kita untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Ya, kalau mereka tidak paham dengan perintah kita, maka ikutkan mereka ke masjid. Setiap kita pergi ke masjid untuk salat, ajak mereka, tarik mereka ke masjid untuk bisa salat. Kalau kita ajarkan mereka di sana adab-adab masjid dan bagaimana mendirikan salat sebagaimana kebanyakan jamaah yang mendirikan salat di sana, di masjid. Nah, ini caranya. Ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Dan nanti kalau sudah pada usia 10 tahun dan ternyata mereka belum lagi mendirikan salat atau malas-malas, maka pukul. Ya, pukul bukan berarti ya dicekik dan seterusnya, tapi dipukul dengan dalam bentuk memberi pelajaran. Ya. Ditakdib, agar mereka tahu bahwasanya salat itu merupakan suatu kewajiban. Tapi kebanyakan para ulama menyebutkan bahwasanya jika seorang ayah itu selalu menyertakan atau ibu selalu menyertakan anak-anaknya dalam ibadah keseharian mereka, bahkan dalam doa, bahkan bersengaja untuk memperdengarkan anak-anaknya kepingan-kepingan dari doanya, misalkan, ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang saleh, anaknya dengar, maka ini sangat baik untuk pertumbuhan keimanan dan kesalehan anak-anak kita. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum,
Apa kata beliau? Ku anfusakum wa'muru ahlikum bidzikri wad du'a hatta yaqiyahumullahu bikum. Perintahkanlah atau jagalah dirimu dan keluargamu dengan apa? Dengan banyak berzikir dan banyak berdoa untuk mereka sampai Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka karena doa-doa kalian itu. Nah, sementara Ali bin Abi Thalib mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, yaitu ku anfusakum bi af'alikum wa ku ahlikum bi wasiyatikum. Jaga diri-diri kita terlebih dahulu, para orang tua, dengan amal saleh, kemudian menjaga anak-anak kita dengan wasiat-wasiat yang baik, pelajaran-pelajaran yang baik. Ya, kita ajarkan tata krama untuk anak-anak kita ajarkan bagaimana berucap yang baik dan menghindarkan lisan kita dari berucap yang tidak baik. Kita ajarkan mereka untuk dekat kepada Allah dan seterusnya. Ya. Mengagungkan perintah Allah, mencintai Rasulnya. Itu semua pengajaran dari orang tua sebelum pengajaran di sekolah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. An-nar. Allah Subhanahu wa taala setelah memanggil kita dan memerintahkan kita untuk menjaga diri kita, ternyata menjaga diri kita dari apa? Dari api neraka. Dari api neraka. Bahwa setiap Bani Adam yang terlahir falahu hadzun minan nar. Maka dia berhak mendapatkan api neraka. Dia berhak mendapatkan api neraka. Sehingga Allah mengajak kita untuk ayo segera ya, untuk bagaimana menghindarkan dirimu dari api neraka itu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Nah, dengan perbuatan yang saya sebutkan tadi, mengikhlaskan tauhid kita, kemudian menegakkan syariat Allah, apa yang Allah perintahkan lewat ibadah-ibadah kita, menghindarkan diri kita dari kesyirikan dan menjauhkan diri kita daripada kemaksiatan, 4 perkara ini, lalu kita telurkan kepada anak-anak kita dan juga karib kerabat kita, apa yang Allah perintahkan kita ajarkan, apa yang Allah larang kita peringatkan, ya. Maka ini dan juga kita sertakan mereka dalam doa-doa kita, dalam kebaikan-kebaikan kita ajak mereka, maka kita telah menjadikan tameng untuk diri kita dan keluarga kita dari kobaran api neraka. Karena ternyata api neraka ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala, waquduha an-nas wal hijarah. Bahan bakarnya, bukan bahan bakar dasarnya ya, tapi api neraka kan atau neraka itu sudah terbakar. Sudah terbakar. Tapi manakala ada apinya itu mulai turun kualitasnya atau mendekati atau ingin padam, maka manusialah yang dilemparkan ke sana untuk menjadikan api itu semakin berkobar lagi. Bahan bakarnya manusia dan batu. Masya Allah, batu. Mungkin kita semua sepakat bahwa benda mati yang paling kuat di muka bumi ini batu dan bukan besi. Besi itu Allah turunkan ya dari alam raya, dari angkasa raya sana itu ke bumi. Tapi bahan dasar di bumi ini batu dan pasir. Dan batu itu paling kuat. Buktinya untuk melelehkan besi, itu jika kita taruh api dengan daya panas tertentu, maka besi akan meleleh. Berbeda dengan batu. Ya. Sehebat apapun api tidak bisa melelehkan batu. Batu tetaplah batu. Bahkan dijadikan tungku
untuk melelehkan besi. Nah, itulah batu. Tapi sebagian para ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan batu dalam ayat ini waquduhan nas wal hijarah. Hijarah di sini adalah kibrit. Ya, kibrit itu apa ya kita bilang belerang, ya, yang hasil dari larva atau lava yang keluar dari ledakan bumi kemudian mengeras menjadi batu yang diambil menjadi belerang itu. Nah, inilah yang Allah jadikan sebagai bahan bakar neraka. Ini oleh sebagian para ahli tafsir. Tapi kemudian ulama yang lain menyebutkan batu secara umum. Adapun an-nas yang disebutkan waquduhan nasu ini adalah para kufar, orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, yang mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala atau mendustakan rasul-rasul yang Allah utus ke tengah mereka. Wallahu taala alam. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ya, nar yang Allah perintahkan kita untuk menghindarkan diri kita dan berusaha untuk menjadikan ketakwaan itu sebagai pakaian kita atau menjadikan takwa itu tameng antara kita dengan neraka. Ini ternyata padanya malaikatum ghiladun syidad, malaikat-malaikat yang berperangai keras dan kasar. Kalau kita melihat bahwasanya manusia nanti yang dibakar di neraka itu tingginya itu ditakdirkan dikira-kirakan sekitar 135 kilometer. 135 kilometer tingginya dan besarnya. Dan gigi geraham mereka itu sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Nah, ini kelipatan gunung Uhud ini dilipat-lipat dengan postur manusia yang sedang seperti sekarang ini. Diambil gigi gerahamnya, dikira-kirakan bahwasanya gigi geraham ini Uhud, gunung Uhud. Maka tubuhnya itu sebesar atau setinggi 135 kilometer. Masya Allah. Itu manusia yang akan dibakar ya, di neraka itu. Yang kulitnya saja tebal. Ya. Itu dibakar oleh api neraka itu selama 70.000 tahun. Ya. Setiap kali habis diganti lagi, hangus diganti lagi, hangus diganti lagi. Subhanallah. Lalu bagaimana kita menggambarkan besarnya postur tubuh malaikat penjaga neraka itu? Tidak bisa digambarkan. Sudah begitu, ya. Mereka ini ghiladun syidad, keras perangainya, perilakunya, dan tegas. Apa yang Allah perintahkan, ya, tidak ada di sana yang dibilang tedeng aling-aling, ya. Tidak ada kompromi. Allah perintahkan azab, mereka azab, pukul mereka pukul, cambuk mereka cambuk. Tidak ada rahmah. Ghiladun syidad. Karena apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sama sekali tidak pernah ya terbetik dalam hati mereka untuk bermaksiat atau menyelisihi apa yang telah Allah perintahkan. Tidak atas dasar kasihan lalu menyelisih perintah Allah. Tidak sama sekali. Ghiladun syidad.
dan juga menjalankan setiap perintah. Inilah SOP-nya mereka. Inilah prosedur yang harus mereka jalankan. Nah, sehingga lewat ketegasan mereka, itulah ketaatan. Itulah ketaatan mereka. Mereka tidak lalai, mereka tidak bermaksiat pada Allah, dan ketaatan mereka kepada Allah itu ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak. Tidak pernah terbetik dalam hati mereka rahmah kepada penghuni neraka. Rahmah, ya, rasa kasihan, belas kasihan, sehingga ya mungkin dikurangi sedikit siksanya, tidak ada. Ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai manusia yang sering lengah, ya, lemah, lalai, ya, agar jangan kita terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa, lalu kita berlama-lama di sana. Ya. Kalau sudah terjerembab, jatuh ke dalam lumpur dosa, segeralah bangkit untuk memperbaiki, ya, membersihkan pakaian takwa kita dari lumpur tadi, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dengan begitu Allah menjadi semakin cinta kepada kita. Ya, orang-orang yang saleh itu bukan berarti mereka tanpa dosa. Orang-orang yang saleh itu artinya mereka yang setiap kali berdosa, maka setiap kali itu juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini memberi peringatan ya kepada kita sebagai kepala keluarga, bahwa kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pemimpin keluarga, ya, kita wajib menjaga istri kita, wajib menjaga anak-anak kita agar selalu berada dalam bimbingan Islam, dalam bimbingan iman. Bukan hanya memberi materi dunia, bukan hanya memberi nafkah lahir batin, ya, tetapi juga memberi nafkah spiritual. Ketika ada kemungkaran di tengah-tengah keluarga kita, tegur, ya, cegah, hilangkan kemungkaran itu, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, di sini amar ma'ruf nahi mungkar menjadi urgen dalam lingkungan keluarga. Di lingkup keluarga kita perlu menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ya, tentunya dengan cara-cara yang hikmah dan penuh bijaksana. Yang penuh bijaksana di sana. Ya. Misalkan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati Al-Hasan, cucunya yang paling beliau cintai, itu mengambil satu butir kurma dari kurma-kurma sedekah, di mana Nabi dan keluarganya tidak boleh memakan dari harta sedekah. Al-Hasan mengambilnya lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Nabi SAW saking khawatirnya jangan sampai setelah masuk ke dalam kerongkongannya atau tenggorokannya itu, Nabi memasukkan tangannya untuk mengeluarkan kurma tadi. Lalu kemudian meletakkannya pada kurma-kurma yang merupakan harta sedekah itu. Lalu Nabi menegur Hasan, tidakkah kamu tahu bahwa kita, keluarga ini, tidak boleh memakan makanan dari hasil sedekahnya kaum muslimin. Itu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau kita sekarang, kita pikir, sudah terlanjur, bentuk kasih sayang kita. Tapi ternyata bukan seperti itu. Kita memberi atau menunjukkan rasa sayang kita kepada anak-anak kita. Ya. Ada seorang ibu menelpon Syekh. Dia bilang, wahai Syekh, anak saya ini tidak sholat. Bagaimana cara saya untuk membangunkan dia sholat, terkhusus sholat subuh? Lalu Syekh balik bertanya, bagaimana kalau ada kebakaran di rumahmu?
sementara anakmu tertidur lelap, apa yang mesti kamu lakukan? Ibu ini mengatakan, saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk membangunkan dia. Membangunkan dia agar dia terbebas dari kebakaran. Lalu Syekh menimpali, ya seperti itulah seharusnya yang harus kamu lakukan untuk menyelamatkan anakmu dari kebakaran di neraka sana. Nah, itulah tugas kita. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi urgen dalam lingkup keluarga kita. Dan neraka itu bukan mitos. Neraka itu bukan dongeng. Tapi dia itu adalah ancaman yang nyata. Kita perlu bercerita kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita terkait neraka dan surga. Kalau ada buku, ya kita perlu bacakan kepada mereka sebelum tidur. Apalagi anak-anak suka mendengar cerita orang tuanya. Orang tuanya berkisah, maka mereka dengan antusiasnya mendengarkan. Mereka lebih antusias mendengarkan perkataan orang tuanya daripada gurunya, terkhusus ketika mereka ingin tidur. Ya, sebagai pengantar tidur, dan ini mereka akan tumbuh besar dengan cerita-cerita ini, dan ini akan membekas sehingga nanti akan mereka telurkan juga kepada anak-anak mereka nantinya. Atau mereka akan duduk dan mengingat-ingat setelah kita pergi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bapakku dulu seperti ini, ibuku dulu seperti ini. Rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Saya dibacakan buku ini, saya diceritakan kisah ini, kisah sahabat ini, kisah Rasul ini. Kisah tentang neraka, kisah tentang surga. Nah, neraka itu bukanlah mitos, tapi itu satu hakikat. Ya. Dan yang terakhir, ya, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa iman, ya ayyuhalladzina amanu, itu harus terwujud dalam bentuk tanggung jawab. Iman bukan saja keyakinan kita, tapi tanggung jawab sosial kita. Kita harus menunjukkan bahwa tanda keimanan sejati seorang muslim itu adalah menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dan menjaga karib kerabatnya dari membinasakan lingkungan sosialnya, dari membinasakan lingkungannya. Ya. Kebinasaan lingkungan itu ketika tidak ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Mengingat melihat kemungkaran di tengah-tengah kita, kita diamkan saja. Tetangga kita yang hingar-bingar dengan musik-musiknya, ya, dengan lagu-lagunya, kita biarkan saja. Ya, harus ada teguran, nasihat. Anak-anak kita yang suka mendengarkan musik, ya bahkan bergoyang-goyang seperti kesetanan, ya, kita biarkan saja, tidak boleh. Konsekuensi dari iman kita mengharuskan kita menasihati mereka, mewasiati mereka dengan hal-hal yang baik. Ketika anak kita yang perempuan tidak berjilbab, kita nasihati untuk segera berjilbab. Bahkan perlu dipaksa. Karena kita menjadi orang tuanya akan ditanya. Ketika melihat anak-anak kita dengan mudahnya keluar bersama laki-laki yang asing, berboncengan dan seterusnya yang bukan mahramnya, kita tegur. Bahkan kita cegah dia sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar. Dan kerusakan-kerusakan yang besar itu terjadi karena kita lalai dari memperbaiki perkara-perkara yang kecil. Mungkin kita mengatakan biasa Ji, sudah menjadi tuntunan zaman, ya. Kebiasaan anak muda sekarang. Tahu-tahu kita mendengar kabar dia berbadan 2. Karena awalnya kita bilang biasa Ji. Karena kita tidak tahu pergaulan zaman sekarang, ya, di mana sangat masif sekali ya lewat terbukaan teknologi sekarang, film-film biru, pergaulan-pergaulan yang sudah mengarah ke sana,
belum lagi kita disuguhi dengan film-film drakor ya, percintaan dan seterusnya dan seterusnya. Ini jika kita tidak menjaga diri kita, tidak menjaga anak-anak kita, maka mereka bisa menjadi sebab kita dilemparkan ke neraka. Nah, jadi kesimpulannya dari inti dari tadabbur kita di pertemuan pagi hari ini bahwasanya ayat ini menjadi konsep qiwamah. Qiwamah artinya kepemimpinan keluarga. Bahwa pendidikan iman, pendidikan Islam, kesadaran akan adanya azab, ya. Kesadaran akan perlunya keteladanan ya, dalam ketaatan, dalam membina rumah tangga, dalam memimpin keluarga. Ya. Itu harus ada. Bahwa seorang mukmin tidak boleh mencukupkan kesalehan pada dirinya saja. Ya. Tapi dia juga bertanggung jawab untuk menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan karib kerabatnya, dan menyelamatkan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, tersisa 4 menit saya cukupkan. Semoga bermanfaat dalam pertemuan kita hari ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menuliskannya sebagai kebaikan bagi kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan pengampunan untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh materi yang sangat menyentuh dan bermanfaat. Kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Ustadz Rustam Qoli atas apa yang telah disampaikan. Kini kami buka sesi tanya jawab bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun dapat mengangkat tangan secara virtual. Kami persilahkan kepada para orang tua sekalian untuk bertanya. Ya, kami persilakan kepada Rafi. Silahkan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tabe Ustadz, saya mau bertanya bagaimana pandangannya Ustadz dan kira-kira apa sebaiknya harus dilakukan apabila ada seorang teman kami yang mana beliau ini sangat aktif sekali dalam kegiatan majelis ilmu. Beliau rajin sekali hadir dalam setiap agenda pembelajaran baik itu secara online ataupun offline. Bahkan dalam 7 hari waktunya itu semuanya diisi dengan maksimal majelis ilmu. Tetapi di sisi yang lain, Ustadz, anak-anak beliau ini terlihat seperti terabaikan karena salah satu anak beliau itu santri kami di TPA kami, tapi Ananda sekarang sudah SMP. Nah, suatu ketika kami mengajak anak-anaknya beliau ini untuk tarbiyah, kami ingin mengisi tarbiyah remajanya. Tetapi karena anak ini mungkin disekolahkan di sekolah negeri, sudah sibuk dengan sekolahnya, sehingga orang tuanya ini, teman kami ini hanya mengajak anaknya sekali 2 kali. Setelah itu sudah Ustadz tidak memaksakan begitu, tidak mengupayakan untuk anak ini mau dibina lagi dalam pembinaan imaniah dan Islamiyah. Kemudian suatu ketika saya tanya, saya bilang, kenapa tidak diupayakan Beliau cuma mengatakan seperti ini Ustadz,
kan beliau juga mengajar TPA di tempat kami. Jadi cuma mengatakan, saya sudah berusaha mengajak dan saya sekarang dalam rangka menolong agama Allah, biarlah Allah yang menolong anak saya. Begitu janjinya Allah kan dalam Quran surah Muhammad. Nah, bagaimana pandangan Pak Ustadz dan apa yang seharusnya dilakukan atau dalam kondisi seperti ini bagaimana sebaiknya? Ya itu saja mungkin Ustadz. Syukran, jazakallahu khairan. Masya Allah, tabarakallah. Menolong agama Allah itu berdasarkan kemampuan kita, ya, berdasarkan kemampuan kita. Ini temannya ini ummahat ataukah ustadz? Ummahat, Ustadz, beliau ini suami istri sama-sama aktif di kader, beliau juga kader kita, sama-sama aktif pokoknya Ustadz. Ya. Cuman anak-anak beliau tidak ada yang terbina dalam tarbiyah. Iya, itu dikarenakan pengabaian mereka terhadap pembinaan anak-anak mereka. Tafsir yang tepat untuk intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum itu artinya menolong Allah pada perkara-perkara yang kita inginkan kebaikan padanya. Artinya, jika kita inginkan anak-anak kita baik, maka langkah ikhtiarnya atau langkah menolong Allahnya adalah dengan membina mereka. Bukan dengan mengabaikan mereka, lalu menghidupkan satu sisi dengan mengharapkan bahwasanya Allah akan memperbaiki mereka. Ini salah. Ya. Imam Malik rahimahullah itu punya 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri. Anaknya yang putra ini ya tidak sesaleh atau tidak sesalehah dan tidak sekuat hafalannya seperti anak perempuannya. Anak perempuan namanya Fatimah. Anak laki-lakinya saya lupa, kalau tidak namanya Muhammad, Ahmad, saya lupa. Anak laki-lakinya ini ya gondrong, kemudian tidak begitu beradab kalau bicara dengan ayahnya. Nah, tapi ayahnya berusaha untuk bagaimana, Imam Malik berusaha untuk bagaimana menjadikan dia anak yang saleh. Tapi ternyata yang saleh itu hanyalah anak perempuannya. Bahkan anak perempuannya ini paling hafal terhadap Kitabul Muwatta. Ada kesalahan baca sedikit pun dia akan mengetuk pintu, karena Imam Malik itu mengajar di rumahnya juga. Jadi putrinya ini mendengar dari balik pintu. Jika ada yang membaca hadis salah, maka dia akan mengetuk pintu itu. Dan Imam Malik mengatakan, ulangi bacaanmu, sungguhnya engkau salah membaca. Satu ketika datang Muhammad ke rumah, lalu meminta sesuatu dari bapaknya dengan penuh tidak beradab. Ya. Sehingga murid-murid Imam Malik ini memandang dengan pandangan keheranan. Kenapa ini bapaknya soleh, bapaknya imam besar, sementara anaknya ini ya biasa-biasa saja. Lalu melihat hal itu Imam Malik tahu, lalu Imam Malik mengatakan, mungkin kalian akan berkata seperti ini. Ya, tapi saya sudah berusaha, tapi seperti itulah. Kesalehan, ilmu, itu semuanya rizki. Dan Allah membagi-bagi berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, syahidnya di sini Imam Malik berusaha agar anaknya ini bisa sesaleh beliau atau paling tidak mewarisi keilmuan beliau, tapi ternyata tidak. Yang Allah pilih justru anak perempuannya. Nah, Imam Malik tidak mengabaikan, Imam Malik berusaha. Berbeda kalau Imam Malik hanya mengajar saja dan mengabaikan sama sekali pengajaran anak-anaknya, maka ini salah, dan para salaf tidak menunjukkan hal itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, misalkan ya. Ibnu Mas'ud ini dia punya jadwal mengajar setiap hari Kamis, mengisi kuliah di masjid. Lalu pada saat itu murid-muridnya bertanya, "Wahai Imam, kenapa tidak engkau jadikan nasihat ini setiap hari saja?" Lalu Imam mengatakan, "Saya khawatir kalian nanti akan
bosan. Kalian nanti akan bosan. Nah, ternyata asar dari Ibnu Mas'ud ini disyarah oleh para ulama dengan menyebutkan bahwasanya ini menunjukkan kefakihan seorang sahabat Nabi Ibnu Mas'ud bahwa tidak semua waktunya dengan umat, tapi ada waktunya dengan keluarganya, ada waktunya dengan karib kerabatnya, ada waktunya dengan istrinya yang dia bagi-bagi. Nah, sehingga merupakan kecerdasan ya bagi kita dan kefakihan kita para pegiat-pegiat dakwah ya, yang selalu merisaukan umat ini. Jangan lupa bahwasanya umat itu juga adalah keluarga kita. Bahwa kaum muslimin yang berhak mendapatkan riayah, mendapatkan perhatian yang lebih, itu adalah keluarga kita. Karena mereka adalah amanah. Mereka adalah amanah yang hukumnya fardu ain. Sementara umat di luar sana itu hukumnya fardu kifayah. Nah, sehingga kita mendahulukan fardu kifayah dan mengabaikan fardu ain, ini satu keteledoran, satu kesalahan. Yang mestinya kita perhatikan dulu fardu ain, baru kita lengkapi dengan fardu kifayah. Fardu kifayah. Padahal fardu ain itu kan keseharian kita. Mereka bersama kita. Kita mengaji, ajak mereka mengaji. Kalau sesekali, coba kamu mengaji, Abi mau mendengar. Atau Umi mau mendengar bacaan tak. Atau coba Umi memurajaah bacaan ini. Kita yang dengar, kalau ada yang salah, ingatkan. Ini aktivitas kita dalam rumah. Yang dengan begitu menarik mereka untuk bisa taat seperti kita. Bisa baik seperti kita. Dan Ibnu Mas'ud juga ketika sholat, itu dia sengaja untuk sholat malam di dekat anaknya. Anaknya sedang tidur di malam hari, dia sholat, kemudian berdoa untuk kebaikan anaknya, dan didengar oleh anaknya itu. Setelah selesai sholat, dia berpaling kepada anaknya, lalu mengatakan, min ajlika ya bunai. Ya. Demi kesolehanmu, wahai anakku, Bapak melakukan hal ini semua. Bapak sholat malam ini agar engkau bisa saleh. Bapak lakukan ketaatan ini agar engkau juga bisa taat. Nah, itu dan masih banyak lagi kutipan-kutipan dari para salaf bagaimana mereka mengajarkan keluarganya untuk bisa baik. Ya. Imam Ahmad dengan anaknya, Imam Syafi'i dengan anaknya, Masya Allah, dan itu sangat banyak sekali menunjukkan bahwasanya fakihnya seseorang, pandainya seseorang, ya, itu ketika dia mampu melihat mana yang menjadi skala prioritasnya dan mana yang menjadi atau yang bukan menjadi skala prioritasnya. Ketika Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum, berarti ini skala prioritas. Adapun intan surullaha yansurkum, ini Allah memulai dengan kata in. In itu artinya syarat. Tapi syarat ini jarang berlaku, jarang terjadi. Berbeda dengan idza. Kalau idza itu terjadi dan sering terjadi. Ya. Kalau in tansurullaha, maka jawabannya yansurukum. Jika engkau benar-benar jujur dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala, salah satunya mengajak anak-anakmu untuk menjadi baik, mendidik mereka untuk menjadi baik, kemudian engkau pasrahkan urusan mereka kepada Allah, in tansurullaha yansurkum. Maka Allah akan menolongmu. Allah akan memperbaiki mereka. Dan seterusnya. Tapi di sini tidak menafikan ya. Kita tidak menafikan bahwasanya amal saleh kita itu punya bias, punya pengaruh terhadap anak-anak kita. Kita tidak menafikan hal itu. Ya, mungkin saja anaknya tidak saleh tapi cucunya yang menjadi saleh. Dan itu banyak ya, banyak disebutkan juga oleh para salaf dalam kitab-kitab mereka. Nah, tapi dalam hal ini yang menjadi prioritas utama kita anak-anak kita. Baik, itu satu. Yang kedua, kita sebagai dalam posisi ini ummu yang bertanya ya. Jangan sampai terbetik dalam hati kita ya, jangan sampai ya, terbetik dalam hati kita bahwa ya lebih baik seperti saya. Atau kita bilang coba lihat sana itu, terlalu sibuk anak-anaknya tidak dan seterusnya. Jangan. Tapi kita mengambil peran. Oh, kalau ibunya sibuk dengan sana, mungkin
Ini amal saya ini untuk bisa menjadikan dia anak ideologis saya. Saya yang membina dia. Ini dia menjadi baik. Nah, itu bagus. Dan banyak dari orang-orang, dari ustadz-ustadz kita ya, terus jauh-jauh ustadz-ustadz kita itu, ada yang anak-anaknya menjadi saleh karena ikut kepada ustadz yang lain. Ingin untuk dibina oleh ustadz yang lain, bukan bapaknya, bukan umminya, tapi ustadz yang lain yang dia mau. Dia lebih mendengar ustadz yang lain daripada umminya, daripada abinya. Itu kan ada, dan saya tidak mau sebutkan. Tapi ya seperti itulah ada. Bahkan ada yang menjadi ustadz kabir, ustadz yang kalibernya Masya Allah. Ya ini, itu karena bapak sambungnya. Ya. Dan bukan karena bapak langsungnya, tapi bapak sambungnya. Ketika bercerai, ibunya menikah dengan bapak sambungnya yang saleh, yang taat, yang selalu mengajak dia ke masjid. Akhirnya dia jadi ustadz kabir seperti bapaknya itu atau bapak sambungnya itu. Allah Ta'ala alam. Dan Allah dalam hal ini latifun bi ibadihi wa lahu fi dzalika hikmatun balighatun wallahu ta'ala alam. Baik, itu yang bisa saya jawab. Syukron Ustaz atas jawabannya. Mungkin kepada Pak Hadis Tantung bisa menyampaikan pertanyaannya. Tadi ingin mengangkat tangan. Yes. Saya Silakan. Muhammad Al Ustaz tentang sempat disinggung mengajak anaknya ke masjid. Menjadi pertanyaan kami Ustaz, yang kita ajak anak kita ini, yang kita ajak ke masjid, kira-kira sejak kapan, sejak umur berapa kita ajak? Karena fenomena yang ada sekarang, alhamdulillah di sebagian masjid banyak anak-anak, tapi ternyata di masjid kita sudah mulai sholat, imam sudah kurang anak-anak. jelas suaranya. Ada Ibu Kisma Fahri. Ada suaranya bocor. Saya tidak dengar apa pertanyaannya. Iya, Ustaz, coba bertanya. Ustaz, apa tadi? Sudah jelas, Ustaz? Iya, sudah jelas. Iya. Ustaz, kami dari Nrekang, orang tua dari Muhammad Al-Fayyad. Ini tadi Ustaz kami ulangi pertanyaan kami tentang mengajak, tadi sempat disinggung Ustaz, mengajak anak-anak ke masjid. Ya, pertanyaan kami Ustaz, sejak kapan itu anak-anak bisa diajak ke masjid? Karena fenomena yang ada di sebagian masjid, alhamdulillah di satu sisi kita bersyukur mereka ke masjid, tapi ternyata sampai di masjid ketika kita belum sholat, imam sudah sampaikan anak tolong ya jangan ribut, tapi ketika imam sudah takbiratul ihram, sudah mulai sholat, dan mulailah anak ini gaduh ribut sampai salam Ustaz. Nah, makanya ini yang menjadi pertanyaan kami, kira-kira anak-anak ini sejak kapan memang dibawa ke masjid? Apakah memang seperti itulah memang ribut apa atau memang ada batasan-batasan tertentu Ustaz? Anak-anak ini bisa kita ajak dan bawa kebiasakan ke masjid. Sekian Ustaz pertanyaan kami. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis Nabi SAW, muru auladakum bis salati wahum ibnu sab'a sinin. Ya, perintahkan anak-anakmu untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun, maka awal mula mereka dibawa ke masjid itu ketika berusia 7 tahun. Ya. Para ulama menyebutkan juga bahwasanya ketika mereka sampai kepada sinur rusyd. Dan sinur rusyd ini berbeda-beda ya. Ketika seorang itu atau seorang anak kecil itu sudah paham dan mengerti, ketika ditegur dia paham, ketika dilarang dia tidak lakukan, maka ini boleh dibawa ke masjid. Yang menjadi masalah, orang tua ketika membawa anaknya ke masjid, itu tidak meletakkannya di samping dia.
biarkan saja anaknya itu bebas di masjid. Bertemulah dengan teman-temannya yang selevel, ya sudah kacaulah masjid. Tapi kalau dia tahan anaknya, tidak boleh kemana-mana kecuali di sampingnya saja. Dan ketika sholat juga di sampingnya. Dan ketika anak-anak ini melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu, ditegur ketika sholatnya, karena tidak membatalkan sholat. Ya. Maka ke depannya anak-anak ini akan menjadi anak yang patuh, yang tidak melanggar apa yang diinginkan panitia masjid, pak imam, ya, dan seterusnya. Jadi begini, ketika kita sholat misalkan, kita sholat lagi mendengar bacaan imam, kemudian anak ini dia mulai banyak gerakannya, maka kita akan pukul pundaknya. Ya, tidak mengapa kita pukul pundaknya, maka dia akan sadar dan tidak akan banyak bergerak lagi. Tapi manakala kita biarkan, maka dia akan semakin banyak gerakannya. Nah, karena setan datang lewat dia. Ya. Setan menggerak-gerakkan, menggaruk-garuk dia sehingga dia bisa banyak bergerak seperti itu. Ya. Tapi kalau kita tegur, maka dia akan tenang. Jadi sholat kita bukan berarti ketika kita sholat itu, sudah apapun yang terjadi, mau HP bunyi, sampai lagu-lagu sekalipun kita tidak korek-korek, nanti selesai salam baru buka HP-nya, ini salah. Ada kondisi-kondisi darurat kita diperbolehkan. Ya. Ketika sholat misalkan ada ular, kita diperbolehkan untuk membunuhnya. Ada kalajengking kita diperbolehkan untuk membunuhnya. Kira-kira bagaimana cara kita membunuhkan kalajengking itu? Dengan banyak melakukan gerakan-gerakan. Nah, seperti itu pula ketika kita menjaga atau menegur anak kita. Ya, jadi bawa saja anak ke masjid ketika dia berusia 7 tahun atau sudah paham ditegur, ya. Temani dia, jangan biarkan dia bebas ke sana kemari ketika sholat, harus di samping kita. Dan ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu sholat, kita tegur dengan cara menepuk pundaknya atau dengan cara-cara yang dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, syukur atas jawabannya. Ini juga Ustaz, ada pertanyaan dari orang tua di chat obrolan. Afwan Ustaz, apakah orang tua yang telah wafat bisa mendapatkan pahala jariah dari doa atau kebaikan anaknya yang salih? Yang mana anak ini hampir tidak pernah mendapatkan bimbingan imaniah dari orang tuanya. Misal orang tuanya wafat di usia anak masih kecil. Nah, Ustaz, mohon jawabannya. Naam, jawabannya iya. Dan rahmat Allah itu wasi'. Rahmat Allah itu wasi', luas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengajarkan kita doa. Dan doa ini terkhusus untuk orang tua kita yang telah melahirkan kita. Atau yang menjadi sebab kehadiran kita di muka bumi ini. Lihat, Allah pergunakan kata walid. Rabbighfirli wali walidayya. Walid. Bukan Allah tidak menggunakan kata ab atau ya. Tapi menggunakan kata walid. Dan walidai artinya dua orang tua yang menjadi sebab kehadiran kita. Setelah kita hadir dia meninggal, lalu kemudian kita mendoakan tanpa kita tahu dia, tanpa ada sumbangsinya terhadap kebaikan kita, maka sampai karena dia menjadi sebab kehadiran kita. Itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang luas. Jadi dia berdoa selama bapaknya itu atau orang tuanya meninggal dalam keadaan berislam, beriman, maka sampai. Dan kita tidak bisa membatasi bahwasanya tidak sampai. Karena Allah menyebutkan walid. Walid artinya yang benar-benar melahirkan kita. Ya. Kalau kata ab atau itu bisa berarti luas. Bapak, om, kakek, itu semua masuk bapak. Kata bapak. Begitu juga ibu. Ya, ibu langsung kita, ibu yang pelihara kita, bibi kita, tante kita, nenek kita, itu semua masuk kata ibu.
Tapi kata walid itu artinya yang melahirkan kita, yang menjadi sebab kita hadir di muka bumi ini. Airnya itulah yang menjadikan kita ini. Nah, tidak ada. Nah, itulah yang membuat kita hadir di muka bumi ini. Sehingga apa yang kita doakan sampai kepada mereka. Dengan syarat mereka meninggal dalam keadaan berislam. Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan berislam. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, syukron jazakallah khairan atas jawabannya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari para orang tua? Kami masih membuka pertanyaan. Ya, jika ada pertanyaan, silahkan. Atau jelas? Mohon maaf, Ustaz, tadi ada kendala. Silakanlah, Pak. Oke. Ya, ada pertanyaan? Nakhtim, Ustaz, إذا ما هناك الأسئلة. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka kita cukupkan. Mungkin Ustaz, saya minta untuk kita closing statement, Ustaz, untuk sesi terakhir, Ustaz, dari materi yang telah disampaikan. Ya. Baik. Closing statement, Ustaz. Nah. Ya, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, thumma amma ba'd. Para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dibanggakan, ayat yang dipilih untuk kita tadabburi ini adalah ayat yang menjadi dasar konsep tiwamah. Dasar konsep tiwamah atau kepemimpinan keluarga. Artinya pendidikan iman, ya, pendidikan Islam, keteladanan, ketaatan, bahwa kesadaran akan adanya azab dan pertanggungjawaban, ya, ini merupakan konsep-konsep yang perlu kita hidupkan dalam rumah tangga kita. Dan seorang mukmin tidak merasa cukup dengan kesolehannya saja. Tidak merasa cukup untuk menjaga dirinya saja. Tapi dia juga bertanggung jawab terhadap kesolehan istri dan anak-anaknya. Dan semua yang berada dalam tanggung jawabnya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan syukur jazakallah khairan kepada pemateri kita, Ustadz Dr. Haji Rustam Qoli BA MA, dan juga kepada seluruh asatidzah, juga para orang tua sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di acara kita pada pagi hari ini. Dan terakhir, kami mohon maaf jika ada beberapa kesalahan-kesalahan dari kami selaku moderator dan juga panitia. Dan terakhir, kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan. Jazakumullah Ustaz. Ustaz, jazakumullah khairan. Syukran, Ustaz. Oh, nak betul-betul lah Imam.